Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kemudian kita bisa belajar untuk mengalami, menghancurkan tembok Yeriko itu. Yang ketiga, Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Perhatikan ini saudara. Yosua tidak hanya memerintahkan bangsa itu keliling. Tapi di situ dikatakan apa saudara? Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu akan apa saudara? Bersorak. Maka hal berikutnya untuk kita bisa menghancurkan tembok-tembok besar yang mungkin ada di dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah ini saudara. Kuncinya ini apa saudara? Mulut. Kuncinya apa saudara? Jaga perkataan kita. Jaga apa yang kita katakan. Jaga apa yang ada di dalam mulut kita. Karena apa saudara? Amsal pasal 18 ayat 21 menyatakan saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Maka hati-hati. Hati-hati dengan perkataan kita. Jaga perkataan kita. Jaga mulut kita. Jaga lidah kita. Lidah memang gak bertulang saudara. Begitu ngomongnya kepleset saudara, tipis. Lidah kita itu seperti harimau gitu saudara. Begitu masalah sama suami sama istri, cerai, wes sudah. Itu ditangkap iblis, hati-hati saudara. Sama anak wes ya, sok gede wes dadi opo. Nah saudara hati-hati. Wes pak, wes bangkrut ini, bangkrut. Hati-hati saudara. Hati-hati. Kalau memang dalam kondisi yang tidak baik, mending duduk diam. Mending berdoa. Mending perkatakan firman. Karena itu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Karena kuasa perkataan ini benar-benar menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk kita jaga. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Siapa di tempat ini yang mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik? Siapa di tempat ini yang mau melihat hari-harinya baik? Ya, setiap kita. Kuncinya ini saudara. Ia harus menjaga lidahnya. Halo? Ia harus apa saudara? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita rindu hari-hari kita baik, hari-hari kita itu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, jaga apa saudara? Lidah. Jaga apa saudara? Lidahmu, perkataanmu, senggol kanan kiri, jaga ya lidahmu. Ingatkan kanan kiri saudara, jaga ya perkataanmu saudara ya. Karena apa saudara? Sekali lagi, perkataan kita mungkin sederhana, mungkin istilahnya keprocut gitu saudara bahasa Jermannya. Tapi itu bisa berdampak besar. Kalaupun hari ini sudah keprocut itu saudara, segera bereskan. Segera bereskan kepada suami yang mungkin istri-istri keprocut ngomong. Bojo gitu, saudara mulai. Suami-suami sama. Kalau sudah keprocut, minta ampun, bereskan. Anak-anak pun juga sama, kalau sudah keprocut, hati-hati, bereskan. Orang tua pun juga sama, kalau sudah mulai, karena mungkin saling dongkolnya gitu saudara, kalimat-kalimat yang negatif, bereskan. Bahkan keprocut, kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik, mungkin kepada pemimpin kita, gembala kita, bahkan kepada Tuhan hari ini. Minta ampun sungguh-sungguh. Agar apa yang kita perkatakan ini tidak menghalangi kita. Tidak menjadi satu tembok yang pada akhirnya membuat kita sulit untuk masuk tanah perjanjian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai saudara, lidah kita, perkataan kita menjadi penghalang kita untuk kita bisa masuk tanah perjanjian. Karena kebencian hati kita. Karena luka batin yang ada di dalam hidup kita. Dan terus perkataan-perkataan negatif itu yang terus muncul, timbul dalam perkataan dan lidah kita. Hati-hati saudara, jangan sampai itu menjadi penghalang dan tembok besar yang membuat kita sulit masuk tanah perjanjian. Tapi hari ini, saya percaya Tuhan yang melembutkan hati kita.
Tuhan yang mengubahkan hati kita. Sehingga dari hati meluap sukacita. Dari hati yang dipulihkan meluap perkataan-perkataan syukur. Dari hati yang suci, yang murni, yang tulus benar-benar meluap segala perkataan-perkataan firman yang daripada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, jaga perkataan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara semuanya, tentu saja bukan hanya perkataan-perkataan yang biasa. Tapi perkataan-perkataan firman itu menjadi bagian penting kita. Untuk kita perkatakan dalam konteks kita memperkatakan, menjaga lidah kita. Jangan perkataan-perkataan yang sia-sia. Jangan perkataan-perkataan yang kemudian malah menjatuhkan, merendahkan. Jangan perkataan-perkataan yang negatif. Tapi perkataan-perkataan firman. Ulangan pasal 11 ayat 19. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu, ini bicara tentang Taurat, tentang firman. Yang Allah inginkan bangsa Israel itu lakukan apa saudara? Kamu harus mengajarkan firman itu kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Perkatakan firman terus. Kita bersyukur saudara ya. Minggu kemarin kita dapat ayat rema ya saudara ya. Kita dapat selebaran itu ya saudara ya. Jangan sampai itu hanya jadi selebaran kemudian dibuang. Jangan, tapi jadikan itu sebuah firman yang Tuhan taruh dalam hati kita. Dan kita terus perkatakan. Dan kita terus imani terjadi dalam hidup kita. Setiap firman yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, imani sungguh-sungguh. Perkatakan itu dengan iman. Perkatakan itu dengan kesungguhan hati. Perkatakan itu dengan keyakinan. Perkatakan itu dengan total. Untuk sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Jangan perkataan yang sia-sia, tapi sungguh-sungguh perkataan firman yang menguatkan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan sukacita, yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Dan kunci untuk kita bisa mengalami, menghancurkan tembok Yeriko. Yang terakhir di situ dikatakan, kita lihat Yosua pasal 6 ayat yang ke-20, lalu bersoraklah bangsa itu. Lalu apa saudara? Bersoraklah bangsa itu. Lalu apa saudara? Bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Mereka bersorak dan di situ dikatakan apa saudara? Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka bersorak bukan ketika tembok itu sudah runtuh. Perhatikan ini saudara. Mereka bersorak bukan ketika mereka mengalami kemenangan, belum. Mereka bersorak belum ketika kemudian mereka sudah masuk ke Yeriko. Tapi mereka bersorak dulu, mereka bersukacita, mereka meneriakan dan memuji Tuhan saudara, maka runtuhlah tembok itu. Sekali lagi saudara ya, pahami sungguh-sungguh, karena ini kunci. Jangan sampai kita saudara bersukacita karena kita sudah sembuh. Kita bersukacita karena kita sudah ditolong Tuhan. Karena jangan sampai kita bersukacita karena utang kita udah lunas. Tapi firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Artinya apa saudara? Dalam kondisi yang tidak baik sekalipun. Dalam situasi yang tidak mudah sekalipun. Dalam tembok yang masih besar menghalangi kita sekalipun. Tapi tidak menghalangi kita untuk bersorak-sorai, untuk bersukacita, untuk bermazmur bagi Tuhan, untuk berseru di hadapan Tuhan. Dan disitulah tembok-tembok dihancurkan, tembok sakit penyakit dihancurkan, tembok kekurangan dihancurkan, tembok kegagalan dihancurkan, dan kita mengalami kemenangan besar dari Tuhan. Maka sekali lagi, bukan dalam kondisi baik, bukan ketika tembok Yeriko sudah hancur, tapi karena mereka taat, sebelum tembok Yeriko itu hancur sekalipun, mereka tetap bersorak. Dan bersorak dalam bahasa aslinya saudara, mereka tidak hanya ngomong biasa, tapi bersorak dalam kata ini saudara, di situ diistilahkan sebagai sebuah pujian, pengagungan, dan deklarasi kemenangan. Tembok itu belum runtuh,
Tapi mereka memuji Tuhan. Dahsyat Tuhan, ajaib Tuhan. Kami menang, kami menang, kami menang, kami menang. Dan hancurlah tembok itu. Maka hari ini pun juga sama. Ketika firman itu sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Perkatakan itu dengan mantap. Perkatakan itu dengan keyakinan. Perkatakan itu dengan iman sungguh-sungguh dan dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur, dengan rasa terima kasih, dengan puji-pujian, dengan mazmur yang terbaik kepada Tuhan, kita naikkan di hadapan Tuhan. Maka sakit penyakit bablas, hutang piutang bablas, masalah kekurangan bablas, semuanya Tuhan sempurnakan, semuanya Tuhan genapi, semuanya Tuhan nyatakan secara ajaib dalam kehidupan kita.